Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas tentang konsep lapisan atau layering konsep pada jaringan komputer. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep lapisan pada jaringan komputer. Yang kedua, diharapkan peserta dapat memahami manfaat dari konsep layer ini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui perbedaan antara OSI reference model dan model TCP/IP. Baik, apa yang disebut dengan layering konsep? Secara umum dapat didefinisikan bahwa layering, konsep lapisan, adalah pembagian atau penyusunan masalah menjadi komponen-komponen yang dapat dimanage yang lebih kecil ukurannya, yang biasa disebut dengan layer atau lapisan. Apa keuntungannya? Keuntungan layering ini adalah dia menyediakan desain yang bersifat moduler. Jadi ada modul-modul yang kemudian dirangkai menjadi sebuah susunan yang teratur, yang besar. Dan kemudian layering ini dapat memudahkan untuk penyelesaian masalah, troubleshoot. Jadi kalau ada masalah pada satu lapisan, tidak perlu membongkar semuanya, cukup fokus pada lapisan yang terkena masalah itu, tidak merembet ke yang lain. Ya, beda halnya dengan kalau satu masalah itu jadi satu besar, terjadi problem, maka semuanya akan ikut bermasalah. Tapi kalau moduler, ya, konsep lapisan ini, satu masalah di satu lapisan bisa diselesaikan di lapisan itu tanpa mengganggu lapisan yang lain. Baik, sebelumnya kita sudah mengenal protokol, sekarang kita mengenal konsep layering. Nah, apa hubungannya protokol dengan layering ini? Secara umum bisa dikatakan bahwa setiap layer, setiap lapisan itu ada protokolnya sendiri. Untuk apa? Untuk mengatur aktivitas komunikasi data, khususnya di layer itu, di lapisan terkait. Nah, dalam hal ini di jaringan komputer kita kenal ada 2 arsitektur layering. Yang pertama disebut dengan model referensi OSI, yang kedua model TCP/IP. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa OSI reference model dan apa TCP/IP model. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu OSI reference model. OSI itu kepanjangan atau kependekan dari Open System Interconnection. Jadi OSI ini singkatan dari Open System Interconnection. Dia dikeluarkan oleh ISO, International Standard Organization. Ada OSI, ada ISO. OSI adalah sistem yang dikeluarkan, ISO itu lembaganya yang mengeluarkan. Nah, model OSI ini bukan sebuah protokol. Diketahui tadi bahwa OSI ini mengatur lapisan-lapisan, setiap lapisan ada protokolnya. Jadi OSI itu sendiri bukan protokol, tapi gabungan dari protokol-protokol. Oke, karena dia disebut sebagai reference model, maka OSI ini sebagai panduan. Panduan untuk apa? Panduan untuk mendesain arsitektur jaringan yang bersifat fleksibel, robust, kokoh, dan interoperable. Jadi bisa diinteroperasikan dengan yang lain. Nah, namun karena ini sebagai panduan, maka model OSI ini tidak sepenuhnya diimplementasikan. Nah, apa yang diimplementasikan? Yang diimplementasikan adalah model yang kedua, yaitu model TCP/IP. TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP. Dan ternyata TCP/IP ini didevelop sebelum model OSI ada, ya, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan model OSI. Jadi OSI ini panduan tapi munculnya belakangan. Nah, TCP/IP ini kalau didefinisikan dia adalah protokol yang terdiri atas modul, sama ada moduler tadi,
interaktif, dan menyediakan fungsi yang spesifik. Namun, layer-layernya berbeda dengan model OSI. Baik, sekarang kita lihat. Model OSI ini membagi perjalanan data dalam jaringan dalam 7 layer, 7 lapisan. Ya, 7 lapisan. Hitungan pertamanya dari bawah. Dari bawah yang merah ini adalah layer pertama. Ya, layer pertama. Layer 1 ya. Layer 1 ini disebut dengan physical layer. Dia merupakan media ya atau transmisi data ke tempat lain yang menghantarkan data itu. Kemudian layer 2 ada yang disebut dengan data link layer. Ya. Data link layer ini membuat physical addressing. Kemudian layer 3 network layer. Network layer ini tempatnya IP address, path determination. Kemudian ini ada layer 4, transport layer. Dia adalah untuk end-to-end connection. Kemudian ada yang kelima disebut dengan session layer, interhost communication. Yang keenam, layer keenam adalah presentation layer untuk data representation dan encryption. Kemudian yang ketujuh yang paling atas application layer. Application layer inilah yang terhubung dan menjadi media bagi user untuk mulai mengelola data. Oke. Nah, sementara data itu sendiri di setiap tempat, di setiap layer ada sebutan yang berbeda-beda. Pertama, di layer aplikasi di sini pengguna membuat satu pesan tertentu, maka inilah data asalnya. Oke, kemudian di layer 6 juga masih disebut data, layer 5 masih disebut data. Nah, baru ketika dia masuk ke layer 4 disebut dengan segmen. Segmen ini membungkus data, isinya juga data sih, tapi paket di sini disebut dengan segmen. Kemudian di network layer disebut dengan paket data. Kemudian turun ke data link layer disebut dengan frame, dan yang terakhir di physical layer frame ini diubah menjadi bit-bit. Nah, bit-bit ini yang kemudian ditransmisikan melalui media. Baik, nah kemudian kalau kita komparasi dengan model TCP/IP, maka dapat dilihat ya seperti gambar ini. Model TCP/IP menggabungkan 3 layer teratas. Layer berapa tadi? Layer 5, 6, 7 digabungkan menjadi application layer. Ya, karena nama ininya data ya, sama ya, maka di TCP/IP digabungkan menjadi satu. Kemudian di bawahnya sama transport layer. Nama data kumpulan datanya sama, disebut dengan segmen. Kemudian layer 3 network, di sini internet layer. Internet itu network, ini network saja. Tapi intinya sama, di situ datanya disebut dengan paket. Kemudian data link layer dan physical layer digabung jadi satu, disebut dengan network interface atau kadang-kadang ada yang menyebut underlying layer. Ya. Baik. Nah, tadi disebutkan bahwa setiap layer itu ada protokolnya. Nah, yang tengah ini adalah contoh-contoh protokol yang terdapat pada setiap layer. Misalnya pada layer aplikasi, di sini ada yang sering kita gunakan adalah HTTP misalnya ya, HTTP. Kemudian di layer presentation ada compression dan enkripsi untuk keamanan data. Kemudian di session layer yang sering kita gunakan misalnya peer to peer sama SIP, session initiation protocol, dan yang lain mungkin juga sering digunakan.
Kemudian di transport layer ada dua protokol yang terkenal, yaitu TCP dan UDP. Di network layer ada IP, ya, IP4 atau IPv6, dan yang terkenal lagi adalah ICMP. Kemudian di data link layer ada protokol yang terkenal namanya Ethernet, ya, Ethernet. Kemudian di physical layer ini adalah medianya bisa UTP, kabel, bisa fiber optik atau yang lainnya. Nah, ini perbedaan antara model OSI dan model TCP/IP. Baik. Nah, aliran data pertama, data itu dibuat di application layer, ya. Di application layer seorang pengguna membuat data di sini. Kemudian data itu diturunkan ke presentation layer. Lihat ini, ketika data masuk ke application layer, dia dibungkus oleh yang disebut dengan header, ya. Header di layer aplikasi, ya. Kemudian turun ke bawahnya ditambah dengan header presentation, di bawahnya lagi ditambah dengan header session, ditambah dengan header transport, ya, di lapisan transport, kemudian ditambah dengan header di network layer, kemudian header di data link layer, dan kemudian informasi di physical layer. Ya. Tapi data ini ada tambahan di sebelah kiri, tambahan di sebelah kanan. Ini maksudnya begini, ya. Arah ini bolak-balik. Jadi kalau kita membuat data, arahnya ke bawah. Kalau ini sebagai sender, ya. Ini sender. Ini pengirim. Ini sender, dia membuat data di sini, ini turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ini ditambah, ya. Kemudian ini arahnya ke sini, ditransmisikan melalui medium, kemudian ke atas. Nah, ketika ke atas ini, tambahan tadi dibuang satu persatu, ya. Sampai di sini layer 1, tambahan layer 1 dibuang, tambahan layer 2 dibuang, dan seterusnya sampai application layer data utamanya diperoleh lagi. Nah, sementara yang sebelah ini menunjukkan kalau arahnya sebaliknya. Kalau arahnya sebaliknya dari sini, sama dia ditambah seperti tadi, kemudian ditransmisikan di medium, kemudian naik ke atas, dilepas satu persatu tambahan itu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan encapsulation, ya, encapsulation, yang sebelumnya sudah pernah kita kenal kata-kata itu. Jadi data ini dimasukkan ke amplop, di dalam amplop itu, ya, yang berisi data itu ada identitas yang kemudian disebut dengan header pembungkusnya. Baik, nah kemudian kalau di jaringan itu ada intermediate node, misalnya router, maka router itu hanya mengambil porsi 3 lapisan saja, yaitu lapisan physical, lapisan data link, lapisan network. Sehingga pada router kita tidak bisa membuat aplikasi tertentu, mengirim data tertentu. Untuk perjalanan datanya sama seperti tadi, dari application layer turun ke presentation, ya, kemudian ke session, ke transport, network, data link, physical, dan setiap lapisan itu dia nambah informasi. Kemudian dikirimkan melalui physical medium, ya. Di router ini hanya sampai network layer. Di network layer ini ada IP, ya, yang IP itu ada headernya juga. Berbasis pada header itulah si router memperoleh informasi, dia harus dikemanakan, dia harus diteruskan kemana. Dan seterusnya ini router berikutnya sampai akhirnya ke penerima, node B dalam hal ini. Di node B, maka informasi tambahan di setiap layer tadi dihilangkan satu persatu. Ya, demikian penjelasan tentang konsep layering dalam jaringan komputer, yang ada dua arsitektur, ya, ada OSI reference model dan ada TCP/IP model. Di akhir materi ini ada dua tugas. Yang pertama, gambarkan urutan layer pada OSI reference model. Yang ada berapa tadi? Ada 7 lapisan. Gambarkan saja. Ada
namanya ya, ada namanya. Fungsinya belum, nanti kita akan bahas di kuliah berikutnya. Kemudian tuliskan perbedaan model OSI dan model TCP/IP dilengkapi dengan gambar. Ada gambar ya, kemudian gambar OSI, gambar TCP/IP. Coba dibandingkan dan apa perbedaannya dituliskan. Demikian kuliah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga terus diberikan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.